Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala was-salatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani, dan sembahyang sunat-sunatnya sebelum masuk mengerjakan sembahyang ada dua. Yang pertama al-azanu, azan, wa huwa lughatan al-i'lamu. Azan artinya secara etimologis adalah pemberitahuan. Wa syar'an, dan secara agama azan itu adalah zikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waqti salatin mafrudatin. Jadi azan adalah zikir makhsusun yang tertentu, fungsinya lil i'lami, untuk pemberitahuan masuk waktu solat fardu. Karena itu solat sunat tidak ada azan. Azan hanya untuk solat fardu saja, ya. Jadi solat sunat tak ada azannya. Azan dan qomat, ya, itu hanya untuk solat fardu. Wal farduhu masna. Lafaz azan itu sepasang. Illa takbira awwalahu fa arba'atun, kecuali takbir pada permulaannya 4 kali. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ila tauhid akhirahu fawahidatun, dan kecuali tauhid pada akhir azan itu la ilaha illallah fawahidatun, disebutkan sekali. Nah, jadi sebelum salat ada 2 sunat. Pertama azan, yang kedua wal iqamatu, qomat. Wahia, secara kosakata qomat itu adalah bentuk masdar aqama. Aqama yuqimu iqamatan, ya. Summa summiya bihad dzikrul makhsusu, kemudian dinamakanlah iqamat itu adalah zikir yang tertentu, ya. Li'anahu yuqimu ila salati, karena bahwasanya ia menegakkan salat. Artinya dengan qomat itu orang akan mengerjakan salat, ya, dengan qomat itu. Kalau imam sudah di dalam masjid atau di tempat atau di lokasi salat, terkait qomat, dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum berdiri itu setelah selesai iqamah. Selesai iqamah baru berdiri. Dalam mazhab Imam Maliki tidak. Begitu mulai iqamat langsung berdiri.
Dalam mazhab Imam Ahmad tidak. Mazhab Imam Ahmad ketika qad qamatis shalah. Sementara dalam mazhab Imam Hanafi hayya 'alas shalah. Jadi dalam mazhab Imam Hanafi begitu hayya 'alas shalah, qamat hayya 'alas shalah berdiri. Mazhab Imam Maliki begitu mulai qamat berdiri. Dalam mazhab Imam Syafi'i selesai qamat berdiri. Dalam mazhab Imam Ahmad qad qamatis shalah. Wa innama yushra'u kullun minal adhani wal iqamati lil maktubati. Hanya saja yushra'u, dihukumkan, disyariatkan, ditetapkan azan dan qomat untuk sembahyang fardu. Wa ma ghairuha, adapun selain sembahyang fardu, fayunada laha, maka diseru dengan kalimat as-salatu jami'ah. Ya. As-salatu jami'ah. Gitu ya. Untuk sembahyang jenazah tak ada. Untuk sembahyang jenazah, sesungguhnya jenazah itu saja yang mengumpulkan orang. Tetapi kalau diperlukan tak ada masalah juga. Misal kata usalli ala hadhil as-salatu ala hadhil maitati, ya panggilannya kalau selalu, ya. Jadi tak perlu, sebab jenazah itu sendiri sudah mengumpulkan orang datang. Tetapi kalau diperlukan boleh. As-salatu jami'ah, bukan as-salatu ala hadhil maitati, atau as-salatu ala hadzal mayyiti, seterusnya, ya. Tapi itu tak prinsip. Kalaupun nanti ada yang mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu li hadzal maitati rahimakumullah, tak masalah juga. Tapi semestinya jenazah itu sendiri sudah menjami'ahkan, sudah mengumpulkan. Inilah sunat sebelum mengerjakan salat. Wa sunanuha ba'da ad-dukhuli fiha syai'an at-tashahhudul awwalu wal kunutu. Dan sunat-sunat sembahyang setelah masuk dalam sembahyang yang ab'ad itu ada dua. Ya, disebut dia sunat ab'ad karena hakikatnya lebih dekat kepada wajib. Jadi al-ab'ad itu kan jamak dari ba'dun, sebahagian. Jadi dikesankan sunat ab'ad itu adalah secara sebenarnya dia lebih dekat kepada wajib, maka disebut ab'ad. Yaitu tasyahud awal dan kunut pada sembahyang subuh, ya. Inilah sunat ab'ad. Ai fi i'tidali rak'ati tsaniyati minhu, yaitu pada i'tidal rakaat kedua, ya. Setelah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa arti kunut? Wa huwa lughatan ad-du'a, doa. Wa syar'an dzikrun makhsusun, secara agama adalah zikir yang tertentu khusus. Nah, di sini disusunkan di antara doa kunut itu adalah Allahumma hdini fiman hadait, itu di antaranya, ya. Wa afini fiman afid ila akhirih.
Jadi bukan mesti ini. Ini di antara doa kunut itu. Kalau dibaca yang lain pun boleh saja. Bukan mesti ini. Wal kunutu fi akhiril witri, dan kunut pada akhir sembahyang witir. Fin nisfi tsani min syahri ramadhana, pada paruh kedua bulan Ramadan. Jadi mulai malam ke 16. Wa huwa ka kunuti subhil mutaqaddimi fi mahallihi wa lafzihi, dan dia seperti kunut subuh yang telah terdahulu juga tempatnya dan lafaznya. Wala yata'ayyanu kalimatul kunuti sabiqatu, tidak tertentu kalimat-kalimat atau kosakata kunut yang terdahulu. Falau qanata bi ayatin, seandainya dia kunut membaca satu ayat, tatadhammanu du'aan, yang ayat itu mengandung doa, misalnya Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Lamma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, boleh. Wa qasadal kunuta, tetapi dimaksudkannya baca kunut, bukan sebatas doa biasa atau ayat biasa saja. Maka hasalat sunnatul kunuti, berhasillah mendapat pahala sunat kunut. Itu sunat abad. Sunat abad dalam sembahyang cuma 2 saja, tasyahud awal dan kunut. Disebut abad, dia secara hakikatnya seakan-akan bahagian dari sembahyang. Karena itulah dituntut dia sujud sahwi kalau tak dikerjakan. Wahayatu hayis salati, sedangkan sunat hayat, yaitu sunat hayat sembahyang. Wa arada bi hayatiha, yang dimaksud dengan hayat sembahyang ma laisa ruknan, bukan rukun, wala ba'dhan, bukan sunat abad. Yujubaru, ditutup bisujudis sahwi, dengan sujud sahwi. Jadi sunat hayat itu bukan rukun, bukan sunat abad yang dituntut sujud sahwi. Jadi yang dituntut sujud sahwi itu sunat abad. Sunat hayat tidak. Hayat itu sifat. Arti hayat itu sifat yang ada pada sesuatu benda, seperti bulat pada bola, maka bulat itu adalah hayat. Manis pada garam, manis pada gula, manis itu adalah hayat. Putih pada kain, maka putih itu adalah hayat. Jadi hayat itu sifat. Khamsata asyara khaslatan, ada 15 macam. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan, ini sudah kita kaji di rukun salat. Ila hazwi, setentang mankibaihi, kedua pundaknya. Setentang kedua pundaknya. Mengangkat tangannya ini harap difahamkan. Mengangkat tangan itu hukumnya sunat, jadi tak usah dipersoalkan apakah diletak di dada, ada di dada, ada di sebelah
kiri dekat jantung, ada antara pusat dan lutut, dan antara dada dan pusat, ada di atas pusat persis, ada pusatnya yang di atas, jadi tangannya di bawah. Ada yang istirsal, dia lepas saja begitu. Tetapi di sini adalah diletak di antara pusat dan dada. Caranya tangan kanan ini menggenggam pergelangan tangan kiri. Memang ada qila yang mengatakan seperti ini, ada. Jadi yang ditunjukkan, yang menjadi kuat itu adalah tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Bahwa ada yang meletakkan di atas tangan, ada, itu tak dilarang. Tetapi yang paling kuat adalah di pergelangan, ya. Wa raf'ul yadaini inda ruku'i, ya. Dan mengapa itu namanya itu? Mengangkat tangan ketika ruku. Mengangkat tangan ketika ruku. Kedua tangan itu diangkat. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit daripada ruku. Jadi tangan itu disentang dengan pundak, ya. Ini dah kita terangkan waktu takbiratul ihram. Nah, ini, ya. Jadi ujung ibu jari di bawah cuping telinga seperti ini, ya. Wa wad'il yamini 'ala shimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani, adalah keduanya itu, kedua tangan itu tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa fawqa suratihi, dan di atas pusatnya, ya. Apalagi sunat hayatnya, wa tawajjuh. Apa tawajjuh? Yaitu qaulul musalli, ucapan orang yang mengerjakan sembahyang, akibat taharumi, ya, setelah takbiratul ihram, yaitu wajjahtu wajhiyah. Nah, itu kan wajjahtu wajhiyah. Di sini tak ada Allahu Akbar kabira. Tetapi doa iftitah itu banyak sekali variasinya, ila akhirih, sampai kepada akhirnya. Yang dimaksud adalah an yaqulal musalli ba'da taharumi doa al-iftitahi. Yang dimaksud bahwa orang yang sembahyang mengucapkan setelah takbiratul ihram doa iftitah, ya. Dia ucapkanlah. Hadhil ayata, ayat ini, karena wajah tu wajhiyah itu ayat Al-Quran, au ghairaha, atau selain itu, mimma waroda fil istiftahi, hadis yang datang menjelaskan tentang doa iftitah. Jadi boleh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Allahu akbar kabira macam kita tu boleh. Langsung wajah tu juga boleh. Allahumma ba'id boleh juga. Masalah. Bahkan ada hadis riwayat Imam Ali, riwayat Imam Muslim dari Khalifah Ali bin Abi Talib, Allahumma antal maliku la ilaha illa antal la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataratu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi
fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu biyadika wa syarru laysa ilaika wal mahdiyu man hadaika nabika wa ilaika la munjiya minka illa ilaika astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau sholat sendiri atau kalau menjadi makmum yang masih ada waktunya, atau menjadi imam tapi izin daripada makmum, baca itu. Jadi doa iftitah ini banyak. Jangan dijadikan doa iftitah identitas. Ya. Takbiratul ihram sambil mengangkat tangan. Habis mengangkat tangan, letak di antara dada dan pusat. Saktah sebentar, kasih jarak. Baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah, kasih saktah. Barulah wal isti'azah ba'da tawajjuhi. Mengucap ta'awuz setelah doa iftitah. Ya, wa tahsulu bi kulli lafzin yashtamilu ala ta'awuzi. Berhasillah ta'awuz itu setiap lapas seapa saja yang mengandung perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya wal afdalu, yang paling afdal adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hanya sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengajarkan tambah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim berdasarkan hadis riwayat Imam Nasa'i. Tetapi yang paling afdal adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena sesuai dengan Al-Qur'an, ya. Surat 16 ayat 98, yaitu surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Makanya itu yang afdal menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Apalagi sunat hayat wal jahru fi maudhi'ihi. Kuat suara pada tempatnya. Wa huwa subhu, itulah sembahyang subuh. Wa awwalatal maghribi wal isya'i, dan dua yang pertama sembahyang maghrib dan isya. Itu dijahar, ya. Wal jumu'atu, sembahyang Jumat. Wal idani, dan sembahyang 2 hari raya. Wal israru fi maudhi'ihi, dan bacanya pelan sebatas kita dengar saja pada tempatnya. Wa huwa ma'adal ladzi dzukira, yaitu yang selain yang telah disebut itu. Jadi selainnya itu adalah sir. Makanya mudah memahaminya. Asalkan bukan subuh, bukan 2 pertama maghrib isya, Jumat, dan 2 hari raya, sir. Itu saja udah. Kan? Wa ta'minu, dan mengucapkan amin. Apa amin?
Ucapan itu maksudnya adalah qaulu qaulu amin, mengucapkan amin aqibal fatihati, setelah orang membaca al-fatihah. Siapa yang baca amin? Liqari'iha, bagi orang yang membaca al-fatihah fi salatin, dalam solat, wa ghairiha, dan di luar salat. Dia baca Fatihah dalam solat, ucap amin, kan? Kemudian kita baca Al-Fatihah di luar solat, kita juga disunahkan baca amin, ya, fi salatin wa ghairiha, dan selain solat, ya, bagi yang membaca Al-Fatihah di dalam atau di luar solat. Tetapi fi salati akadu, di solat, di dalam solat lebih dikuatkan. Yang mendengar tak perlu mengucapkan amin. Bukan salah kalau mengucap amin, tapi tuntutan itu datang pada orang yang membaca Al-Fatihah. Wa yu'minul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi, dan makmum mengucap amin serentak dengan amin imamnya. Wa yajharu bihi, dan ia kuatkan bacaan itu. Jadi selesai doa iftitah, saktah baca a'udzubillah, saktah baca al-fatihah, saktah baca amin, saktah baca surat, saktah baru ruku. Apalagi doa iftitah, apalagi sunat hayat, wa qira'atu surati ba'dal fatihati, dan membaca surat setelah al-fatihah, li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan orang yang sembahyang sendiri, fi rak'atai subhi, pada 2 rakaat sembahyang subuh, wa awwalatai ghairiha, dan 2 rakaat yang pertama selain subuh itu dibaca surat, ya, rakaat 1, 2, wa takunu qira'atus surati ba'dal fatihah, dan adalah membaca surat itu setelah membaca Al-Fatihah. Jadi surat itu dibaca setelah Al-Fatihah. Falau qaddamas surata 'alaiha, kalau ia mendahulukan surat dari Al-Fatihah, lam tuhsab, tak dianggap itu sebagai sunat hayat. Maka nanti selepas Al-Fatihah dia kembali baca surat. Karena lam tuhsab. Masbuk tu tak baca surat. Dia jumpa imam rakaat ketiga maghrib, dia masuk, maka bagi dia itu rakaat pertama. Janji tadi 2 rakaat pertama baca surat, maka dia baca surat. Cuma kalau takut nanti tinggal-tinggal segala macam, sudah baca saja Al-Fatihah, gitu, ya. Wa takbiratu indal khafdi lirruku'i, dan takbir, banyak takbir, di antara banyak itu indal khafdi lirruku', ketika turun untuk ruku', takbir. Ini ya. Warraf'i min ghairihi, di situ minhu ya, di kitab kita.
Kan wa takbiratu indal khafdi liruku'i warraf'i minhu. Yang ada warraf'i. Dan bangkit ay raf'i sulbi, menaikkan tulang belakang, minaruku'i. Ya, salah. Min ghairi ruku'i, dari selain ruku'. Kita di terjemahan sufi pun salah itu. Salah. Sebab bangkit daripada ruku' bukan takbir. Ya, tasmi'. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Min ghairi. Kan di situ raf'is sulbi minar ruku'i, ya. Di kitab Al-Bid. Raf'is sulbi minar ruku'i di kitab Nawawi. Sawabuhu min ghairi ruku'i. Tambah ghairi. Terjemahan di kitab sufi pun salah itu. Min ghairi ruku'i. Jadi yang betul bangkit dari ruku'. Bangkit dari selain ruku'. Bangkit selain ruku' dan sujud. Selain sujud. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Sunan hayat mengucap sami Allahu liman hamidah. Ini semua ya. Imamkah, makmumkah, mubaligh-kah. Tapi justru kita kalau sembahyang rame itu sami Allahu liman hamidah kata imam. Makmumnya Rabbana lakal hamdu. Salah. Itu mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Syafi'i tetap sami Allahu liman hamidah itu ya imam, ya makmum. Ya. Ini bahkan saya kutip dari Bajuri. Fama yaqa'ul an. Imam Bajuri itu hidup abad ke 13 Hijriah. Ini lebih kurang 200-300 tahun yang lalu beliau katakan, fama yaqa'ul ana min kaunil muballighina yajharuna biqaulihim rabbana lakal hamd. Pada masa sekarang, masa beliau, mubaligh hanya mengucapkan rabbana lakal hamdu. Fahuwa nasyi'un min jahlihim. Itu terjadi karena mereka bodoh. Wa jahlil a'immati, dan bodoh para pemimpin, yaitu para ulama. Haitsu aqarruhum ala dzalika. Kebodohan para ulama itu justru menetapkan apa yang dilakukan para mubaligh, yaitu salah. Sampai sekarang. Makanya. Iya, itu mazhab Imam Maliki. Bahkan lebih hebat kata beliau, kata Syekh Bajuri, wa balagha ba'dhum fit tashni' ala tarikil amali bidzalika. Sebahagian ulama malah fit tashni' mencela orang yang tidak buat macam tadi itu, yaitu mubaligh cukup hanya Rabbana lakal hamd. Jadi kalau mengubah itu malah dicela oleh para ulama. Padahal ulamanya itu kalau menurut Syekh Bajuri jahlun, bodoh. Jadi yang betul itu imam tasmi', makmum
Tasmi. Imam tahmid, makmum tahmid. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Jadi kalau Rabbana lakal hamdu saja itu karena kebodohan mereka dan kebodohan para ulamanya. Bahkan kalau diubah ini, ulama itu marah, sangat keras, tasni'. Ya. Ini madhab Imam Syafi'i. Ya. Madhab Imam Maliki, ya memang begitu. Ya. Madhab Imam Maliki memang begitu. Madhab Imam Maliki, imamnya tasmi', makmumnya tahmid. Itu maka kita kata orang-orang yang mengatakan dirinya madhab Imam Syafi'i pun tak kabar kalau amal dia tak bersesuaian dengan ijtihad ulama madhab Syafi'i. Disampaikan di pengajian masjid-masjidnya. Ketika imam tasmi, kita nggak usah tasmi. Itu yang menyampaikan pengajian madhab Syafi'i. Kitab apa? Itulah. Jadi boleh. Pakai dalil ya. Baru tahu nih madhab Imam Malik. Malik ini Bajuri nih. Ini yang saya pegang Bajuri jilid 1 halaman 660. Betul kata dia, Jahil. Kapan membaca Sami'allahu liman hamidah itu? Hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Ketika mengangkat kepala dari ruku'. Walau qala man hamidallaha sami'a lahu kafa, kalau dibalikkan boleh. Man hamidallaha sami'a lahu. Ya, boleh. Makna sami'allahu liman hamidah, pengertian Allah mendengar orang yang memujinya. Taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi. Allah terima pujiannya dan Allah membalasnya. Wa qalul musalli rabbana lakal hamdu idan tasabah ka iman. Adapun perkataan orang yang salat rabbana lakal hamdu itu apabila dah tegak lurus, ya. Atau rabbana walakal hamdu boleh. Allahumma rabbana lakal hamdu boleh. Mana-manalah banyak bentuknya ya. Sunat menambahkan mil'us samawati wa mil'ul ardi seperti yang biasa kita baca. Tasbih dalam ruku'. Ya. Wa adnal kamali fi tasbihi subhana rabbiyal azimi salasan. Sempurna paling rendah tasbih ruku' subhana rabbiyal azimi 3 kali. 3 kali. Ya. Wa tasbihu fi sujudi, tasbih di dalam sujud. Wa adnal kamali fihi, sempurna paling rendah pada sujud adalah subhana rabbiyal a'la 3 kali. Penambahan wa bihamdihi pada ruku' dan sujud itu berdasarkan hadis Imam Abu Daud. Ya, itu berdasarkan hadis Imam Abu Daud, ya. Baiklah. Wal akmalu fi tasbihir ruku'i was sujudi masyhurun. Dan jumlah yang paling sempurna pada tasbih ruku' sujud masyhur. Udah masyhur sudah, yaitu 11 kali, ya. 11 kali. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi. Meletakkan 2 tangan di atas kedua paha pada duduk tasyahud awal dan akhir. Ya.
Cemana caranya ini? Ya besutul yada. Ya bentangkan tangannya yang kiri bihaisu. Sekira-kira tusami turu usuhar rukbata. Setentang kepala-kepala atau ujung-ujung jari itu akan rukbata. Apa itu rukbata? Lutut. Setentang. Jadi bukan digenggam, apalagi lebih. Tidak setentang gini. Ada kalau dilalukan begini tangan di atasnya tak terkena jari. Nanti ya. Wa yaqbidul yadal yumna ayat sabi'ah. Genggam tangan kanan, jari jemari tangan kanan. Ilal musabbihata minal yumna, kecuali jari telunjuk, fala yaqbiduha. Maka tak usah digenggam. Fa innahu yushiru biha rafi'an laha. Ya, memberi isyaratlah dengan jari telunjuk itu hal keadaan orang tadi mengangkatnya ketika tasyahud, yaitu illallah. Jadi tangan itu sejak awal gini ya. Ya, sejak awal. Illallah. Jadi ibu jari mengarah di bawah jari telunjuk. Jadi kalau secara Arab ini seakan-akan ibu jari ke jari tengah ini di bawah jari telunjuk angka 5 itu. Seakan-akan. Bulat dia. Bulat. Jari yang selebihnya ini tuh 2, 3 ke bawah kan macam angka 3 ini. Ya kah? Iya. Makanya sering disebut kalau dalam kitab-kitab jari tangan kanan itu seakan-akan aqid, membentuk salas wa khamsina, 53. 53 ini. Nanti waktu asyhadu an la naik. Nah, asyhadu an la jari telunjuk naik. Telunjuk naik. Bukan 90 derajat. Bukan. Apalagi lebih. Juga bukan. Tapi kira-kira 80 derajat. Jadi bukan lurus dia. Separuh orang saking tegangnya naik begitu. Tidak. Dia sampai 90. Wala yuhariku, tidak digoyang-goyang. Ya, tidak digoyang-goyang jari itu. Meskipun ada pendapat lemah dalam mazhab Imam Syafi'i digoyang-goyang. Jadi kalau selama ini kita yang bermadzhab Syafi'i melihat sebagian orang goyang-goyang itu, ini kelompok lain nih, paham lain. Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i pun ada pendapat itu, tapi qila. Qila itu berarti pendapatnya lemah, ya. Tidak disunatkan. Fa in haraka kuriha, bahkan kalau dia gerakkan makruh. Tapi tak batal sembahyangnya. Menurut pendapat yang paling sahih. Paham dah? Apalagi sunat hayat sembahyang. Wal iftirashu fi jami'il jalsati atau jalasati boleh, jalsati boleh. Duduk iftirash seluruh duduk yang terjadi dalam sembahyang. Seperti duduk istirahat, itu iftirash. Duduk antara dua sujud iftirash. Duduk tasyahud awal iftirash. Iftirash itu seseorang duduk di atas mata kaki kiri, menjadikan bagian atas kaki itu lil ardi, melekat ke tempat solat, ardi bumi, ya. Dan dia tegakkan kaki kanannya. Dia letakkan atau dia lekatkan ke tanah, ke tempat sembahyang dia, ke lantai dia itu,
ujung jari jemarinya menghadap kiblat. Ya. Kiblat tekan ini, jadi dibelokkan gini. Kanan tuh, kanan belokkan gini. Kiblat lah. Wa tawarruk fil jalsatil akhirah, duduk tawarruk tasyahud akhir. Nah, dari seluruh duduk sembahyang itu duduk tasyahud akhir. Tawarruk seperti iftirash, kecuali orang yang sembahyang itu mengeluarkan kaki kirinya ala hayatiha, sesuai sifatnya dengan duduk iftirash saja, cuma dikeluarkan dari arah kanan. Wa yulsiku warikahu, dan ia lekatkan punggungnya bil ardi, di tempat sembahyangnya, di lantai itu. Kalau masbuk bagaimana? Orang masbuk dan orang yang lupa, dia iftirash, tidak tawarruk. Nanti mungkin saya salah ya. Takutnya orang tuh ada yang membaca hadis makmum ikut imam. Jadi dia datang, imam tawarruk, dia tawarruk. Kalau gitu caranya nanti imam salam, salam. Orang makmum ikut imam. Udah hadisnya ini. Kata kita berarti 1 rakaat sholat. Kata kita berarti 1 rakaat sholat. Tak apa-apa, kata dia. Yang penting jangan melanggar hadis Rasulullah. Sebab itu semua dah ditanggung oleh imam. Masih lumayan 1 rakaat. Kalau jumpa dia imam tahiyat akhir, mana? Saya tak berani melanggar hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, apa dibuat imam? Ikut. Jadi, iya salam. Kan berarti kau hanya tahiyat akhir saja. Rakaat kau itu ditanggung imam. Mungkin nggak pemahaman nih? Mungkin. Saya bilang mungkin kan. Kalau ada pemahaman begini, rame nggak ngajinya? Rame. Dari feeling kita? Rame. Belum pernah kami dapat ada pemahaman seperti ini disampaikan oleh orang yang berilmu. Seperti Tuan katanya gitu. Kan? Jadi belum pernah itu kami dapati. Tuan lah baru memang katanya. Terbuka pemikiran tuh. Inilah pencerahan. Udah. Apalagi yang menyampaikan tadi aktif pula di masyarakat. Jadi organisasi ini ada, organisasi ini ada. Wah, makin diterimalah cakap dia. Ini mau hati-hati. Jangan. Karena untuk satu ibadah bisa lebih dari 1 hadis. Apalagi senhayat wa taslimatu saniyatu, salam kedua. Perhatikan itu, salam kedua itulah sunat hayat. Adapun salam pertama fasabaqo, sudah lewat, annaha min arkanis shalah, itu rukun sembahyang. Dan ingat pula lah menggelengkan kepala. Menggelengkan kepala hukumnya sunat hayat juga. Sehingga salam pertama ke kiri, kemudian tak sempat dia salam kedua, solatnya sah. Karena salam pertama bukan ke kanan, ke kiri. Bisa bedakan nih? Karena yang penting salam pertamanya itulah rukun. Bukan persoalan ke kanan, bukan arah, salam.
Bahkan fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Dah, sah. Ini salam. Saya enggak mau salam kedua, itu sunat. Sah. Ini yang harus dipahamkan kepada kita semua. Jangan bertengkar. Saya salam pertama ke kiri, salam kedua ke kanan. Ya sudah, salatnya sah. Kecuali itu ditetapkan sebagai satu pengajaran bahwa salam pertama sunat ke kiri, salam kedua sunat ke kanan. Ini salah. Tapi dia bukan menetapkan pengajaran, cuma mungkin mau style saja. Mau gaya baru. Bosan, ini aja. Jadi assalamualaikum. Yang kedua, assalamualaikum. Udah sah gitu. Rame jemaah. Heboh. Jangan. Kalau dijadikan ajaran salah. Salam pertama sunat ke kiri, salam kedua sunat ke kanan, salah. Karena ajarannya salam pertama sunat mengarah kanan, salam kedua sunat mengarah kiri. Itu ya. Nah, kita teruskan. Kita lah. Kalau teruskan. Sudah. Ayo kita teruskan. Faslun fi umurin tukhalifu fihal mar'atu rajula fi sholati. Ini satu pasal perkara atau beberapa hal yang perempuan berbeda akan laki-laki di dalam mengerjakan sembahyang. Wa dzakaral musannifu dzalika fi qaulihi. Pengarang menyebutkan itu di dalam perkataan beliau. Wal mar'atu, perempuan berbeda, tukhalifu berbeda ar-rajula dari laki-laki fi khamsati asya'a pada 5 perkara. Perkara angka-angka jangan repot karena nanti ada menyebutkan 4 perkara. Itu tak penting bagi kita. Yang terpenting farajulu yujafi. Bermula lelaki yujafi yarfa'u, menjauhkan mirfaqaihi, kedua sikunya, anjan baihi, dari dua sampingnya. Kadang-kadang jan pun diartikan lambung. Tadi jauhkan gini. Kembang ya. Dalam sujud jauhkan. Dalam ruku bukan gini. Dalam ruku luruskanlah. Jangan tekukkan gini. Banyak ngembang. Coba mulai subuh besok ngembang ruku sama lurus gini. Enakan mana di pinggang? Kena terasa ditarik tuh. Iya. Tarik. Barulah betul dapat manfaat solat bagi kesehatan. Ruku bukan gini. Lurus. Ya. Jauhkan dia dari. Nah, jangan tekuk gini. Wa yuqillu yarfa'u, dan ia menjauhkan batnahu, perutnya, an fakhidaihi, dari pahanya waktu sujud. Jangan perut itu menopang di paha. Fi ruku' wa sujudi. Rukuk dan sujud. Wa yajharu fi maudhi'il jahri, jaharlah pada tempat jahar. Wa taqaddama bayanu fi maudhi', udah lewat penjelasannya pada tempatnya. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati, dan apabila asabahu syai'un, menimpa sesuatu dalam solat, ada peristiwa penting entah yang mengganggu solat, sabbaha, hendaklah dia bertasbih. Ya. Bertasbihlah dia. Contohnya nanti disebut dalam bajuri. Sama ada peristiwa yang terjadi itu mubah. Misalnya sedang solat datang tamu, minta izin mau masuk. Kita sedang sembahyang solat. Cuman
atau mengingatkan imamnya, atau memberitahu ada orang yang misal kata tak kabar dia jalan di berlubang. Dengan kita tahu, kita ucapkan subhanallah. Supaya tersadar dia jalan ni. Ini sebutkan di dalam Bajuri. Ya. Ucapkan subhanallah tapi dengan niat zikir saja. Atau zikir sekaligus memberitahu. Atau atulah kota tak ada niat apa-apa. Jadi waktu kita subhanallah itu, waktu subhanallah, apa niat? Zikir. Zikir saja. Atau zikir dan bagi tahu. Atau tak niat apa-apa. Sebab kalau niatnya memberitahu, sembahyangnya batal. Kalau niatnya itu tadi zikir sekaligus bagi tahu atau tak niat apa-apa, dalam tabligh solat itu tak batal sembahyangnya. Tapi kalau semata-mata beritahu, batal. Ya, batal. Aurat laki-laki apa saja yang berada di antara pusat dan lututnya. Sementara pusat dan lutut itu bukan aurat. Apalagi di atas pusat di bawah lutut. Cuma masalahnya mau ngepas kali macam mana? Bisa pas-pas kali nutupnya? Tak bisa. Macam mana itu? Maka dinaikkanlah dia. Ya. Ini perempuan berbeda dari laki-laki 5 tempat yang disebut. Maka kalau perempuan itu melekatkan perutnya dengan kedua pahanya, tadumu ba'daha ila ba'din. Dia gabungkan itu. Dia lekatkan, dia topangkan sebahagian ke sebahagian. Rukukkah, sujudkah? Dan dia rendahkan suaranya ketika sembahyang di hadapan laki-laki yang boleh menikahinya. Tetapi kalau solat sendiri, tak ada laki-laki yang boleh menikahi dia, boleh dia kuat. Ya. Apabila terjadi satu dalam solat, saffaqat, dia bertepuk tangan dengan memukul bahagian dalam tangan kanan ke bahagian belakang tangan kiri. Tetapi kalau nengok masjid kita sekarang, mungkin didengar nih? Tak mungkin. Tak mungkin. Macam mana lah kuatnya ini? Sakit mau tangannya. Maka diperlukan ijtihad. Kalau sekarang ni ijtihad kolektif. Mungkin tidak. Jamaah perempuan tu ada tombol depannya. Kalau imam salah, tet. Mungkin. Bukan bertepuk dia. Iyalah. Mungkin tidak begitu. Kalau tepuk tangan, takkan didengar. Kan jauh cara sekarang lagi. Masjid umumnya besar-besar. Terus perempuan belakang pakai tabir pula. Kadang di luar pula perempuan di teras. Coba, mungkin enggak. Kalau lonceng jangan. Suaranya itu suara lonceng jangan. Tekan, nanti jadi fitnah. Apalagi salah mam. Itu masih mungkin. Tapi kalau lonceng rasanya nanti rame masalah. Itu diperlukan ijtihad kolektif. Itu bisa jadi bahan tesis S2. Karena hampir tak mungkin. Pendidikan ibadah zaman modern. Tak mungkin. Sedangkan kita bilang subhanallah aja belum tentu dengar dia. Kita udah bilang tadi subhanallah, Tuan, tak aku dengar, kata dia. Tuan. Dari depan perempuan tu, buat tesis S2 tu. Ya. Fala darabat manamatin bikasil lain boleh kalian ma'il min tahrim batalah salatuha. Kalau ia memukulkan bahagian dalam tangan itu dengan bahagian dalam, bertepuk macam gini, niatnya main-main.
walau sebentar. Niatnya main-main walau sebentar. Niatnya main-main walau sebentar. Dan dia tahu hukumnya haram, batal sembahyang. Niatnya main-main walau sebentar, tak tahu dia hukumnya haram, tak batal sembahyang. Boleh paham ni? Ya. Khunsa kal mar'ah. Yang khunsa macam mar'ah, macam perempuannya. Khunsa ni yang kelaminnya ganda. Seluruh badan perempuan merdeka aurat kecuali wajah dan 2 tapak tangannya. Ini aurat dalam sembahyang. Adapun di luar sembahyang seluruh tubuhnya adalah aurat. Tutup semua. Meskipun nanti yang ini tetap juga ada khilaf. Ya. Tetap juga ada khilaf yang ini nanti, ya. Wal amatu karajuli. Budak perempuan macam laki-laki. Auratnya antara pusat dan lutut. Inilah kaji kita malam ni. Akan datang yang membatalkan sembahyang. Itulah akan datang yang membatalkan sembahyang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.